balik lagi di Kebun Kangkung Channel episode kesekian karena udah lama kita nggak ketemu. Dan saat ini saya kedatangan tamu lagi seperti biasa dan pasti akan menawarkan hal-hal yang menyenangkan ya kan. Kalau boleh kenalan dulu, ini ada dua wanita cantik dari mana? Ya, langsung aja kita Langsung ya. aja. Assalamualaikum, perkenalkan saya Risha, salah satu bidan di rumah bersalin cuma-cuma. Ya, saya bidan Ita, salah satu bidan juga yang terlibat di rumah bersalin cuma-cuma. Nah, jadi aku kedatangan dari rumah bersalin cuma-cuma. Namanya rumah bersalin cuma-cuma. Nah, boleh nggak dikenalkan ke Kebun Kangkung ini? RBC ya, ke apa singkatannya? Itu apa? Ya, oke. RBC itu pada awalnya dibangun untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi kaum duafa. Waktu itu saya mau ke RBC, kebetulan setelah panggilan survei, pas suami saya nggak kerja, udah gitu uang saya mepet, di jalan cuma bisa beli air karena uang itu cuma cukup untuk ongkos. Mengantarkan istrinya yang sedang hamil ke sini naik sepeda, ada terus naik beca, ada jalan kaki, ada. Nah, kita itu kan memang ada di bawah lembaga amil zakat. Jadi rumah bersalin cuma-cuma ini hanya diperuntukkan bagi kaum duafa. Kami tidak pernah menyangka, ternyata hari demi hari pasien yang berobat dan bersalin di RBC pun semakin banyak jumlahnya. Melayani duafa ternyata tidak semudah yang kami pikirkan. Jumlah pasien yang makin banyak, tapi fasilitasnya masih terbatas. Sehingga kami membutuhkan lebih banyak dana dari donatur. Pelayanan di RBC itu alhamdulillah bagus banget, soalnya ramah, cepat tanggap, terusnya nggak pilih-pilih. Alhamdulillah, dengan segala keterbatasan, kami para tenaga medis di RBC tetap bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Mudah-mudahan jadi anak-anak saya yang ini bisa jadi membanggakan orang tuanya, terutama agamanya, terus bisa sekolah tinggi, apapun kemampuan orang tuanya, mudah-mudahan Allah kabulin. Di sini tuh ada nilai plusnya gitu, tidak hanya sekedar jadi pekerja gitu ya, tapi ada ya itulah tabungan mungkin ya untuk ke depan. Dari katanya juga mungkin teh cuma-cuma ya, apa yang terpikir dari kata cuma-cuma? Gratis ya, betul, karena ini suatu rumah bersalin atau institusi kesehatan di bidang kesehatan ibu dan anak, khususnya persalinan tanpa pungutan biaya spesial pun dikhususkan untuk kaum duafa. Alhamdulillah kami hadir sudah 16 tahun. Udah 16 tahun ya? 16 tahun. Dengan di alamatnya kantor utama di Jalan Fox 448A. Untuk cabangnya di Jalan Soreang, depan distrik Ciakuya. Oh, jadi Jalan Holis tuh yang di pusat. Ya. Soreang juga ada. Nah, ini bener-bener jadi kalau misalnya mohon maaf ada yang kurang mampu dan emang mau bersalin bisa ya ke RBC. Tapi otomatis itu banyak dong program-programnya dan ada persyaratannya. Boleh nggak diceritain sama aku apa aja programnya dan seperti apa persyaratan kalau ingin bersalin di RBC? Jadi mulai dari programnya Teh ya. Jadi untuk programnya itu sendiri kita nggak cuma persalinan, tapi juga dari kehamilan sampai nanti usia bayi 1 tahun. Termasuk nanti berarti kan selain kehamilan, persalinan, imunisasi juga di kita sampai usia 1 tahun. KB ibu sendiri juga sama, bisa di kita. Dan selain itu juga kita ada beberapa program pengembangan atau apa namanya pemberdayaan. Jadi pasien itu nggak cuma diberikan
fasilitas kesehatan gratis, tapi bagaimana dia bisa berdaya gitu, bisa memperbaiki taraf hidupnya gitu kan. Nah terus udah gitu untuk persyaratannya sih kita nggak sulit ya, yang penting pertama dia punya buku nikah. Tuh, harus punya buku nikah. Ingat. Iya, artinya berarti kan harus legal gitu ya secara agama dan negara. Terus yang kedua juga pastikan muslim ya, karena kita kan memang dari pengelolaannya dari dana zakat gitu. Jadi memang harus sesuai ya. Selanjutnya hamil. Ya kalau nggak hamil juga nggak bisa ya. Nah, terus selanjutnya untuk KTP. bentar ya Kak. iya nggak apa-apa. KTP. Untuk syarat selanjutnya KTP kakak. Dan kalau bisa mungkin ada syarat tambahan ya, surat keterangan tidak mampu gitu. Tapi itu nggak jadi wajib. Karena yang paling penting adalah nanti penilaiannya saat wawancara dan saat verifikasi ke rumah. Gitu, seperti itu. Jadi persiapan misalnya 4 bulan sebelum melahirkan tuh udah didaftarkan ya. Jadi untuk nyiapin persyaratannya juga gampang kan. Nah jadi buat ibu-ibu yang memang kurang mampu apalagi di tengah pandemi seperti ini, nah bisa disiapkan persyaratannya dan itu bisa dihitung dari 3 atau 4 bulan ya sebelum melahirkan. Nah gitu. Oh terus udah nggak ada syarat-syarat apa lagi? Enggak harus. Terus jadi emang gak cuman melahirkan kan ya. Nah vaksin imunisasi itu cuman sampai 1 tahun aja tapi untuk saat ini. Dan 1 kali kememberan Kak. Gitu. Karena kan tujuannya biar semua bisa menyebar ya, manfaatnya bisa lebih luas lagi. Oke. Gitu. Kak aku punya pertanyaan. Nah misalnya nih lahiran anak pertama nih ke RBC. Nah karena mungkin taraf hidupnya mohon maaf belum naik, jadi hamil lagi dia anak kedua. Nah bisa nggak ke RBC lagi orang yang sama? Nah tadi kan yang mana nih? Iya boleh. Jadi sebenarnya kalau untuk syarat dari awal sih udah dibentuk ke pasiennya. Jatah kemampuan itu 1 kemampuan. Kenapa? Karena itu tadi untuk lebih banyak lagi penerima manfaat yang kita bantu. Ya harapannya selama di RBC sampai 1 tahun itu ibu-ibu tuh belajar. Tadi kan selain tadi layanan kesehatan ada program pemberdayaan kayak menjahit, begitu kuliner, kajian-kajian harapannya ketika 1 tahun itu belajar dia berdaya gitu. Tapi kalau mentok-mentoknya tetap nggak bisa, masih belum mampu, itu ada tim yang verifikasinya gitu. Bisa apa tidak, dengan misal sebelumnya ada kasus atau apa misalnya yang harus kita tolong atau apa, itu ada timnya yang verifikasi gitu. Iya. Jadi ibu-ibu 1 anak dulu ya Bunda. Nah kalau misalnya ini udah iya nih aku lagi mengandung nih, aku mau daftar, terus daftarnya itu kemana? Bisa kemana? Ada kontak person atau enggak Instagram? Ada. Jadi sekarang tuh kan lebih banyak gitu tuh lebih banyak platformnya, ya, misalnya Instagram, terus misalnya ada WA Center juga, ada bisa dilihat. Pokoknya nanti di description box ya, nanti bisa dituliskan gitu. Nah, atau misalnya bisa langsung aja datang ke rumah pesan cuma-cuma yang di Jalan Holis, karena kan di sini paling dekat ke sana ya. Gitu. Karena beberapa pasien juga ada yang daerah sini gitu. Jadi memang kurang lebihnya sudah mulai tahu lah gitu. Gitu. Jadi kontaknya bisa dilihat di bawah sini dan juga di description box. Nah, mungkin terima kasih sudah mengenalkan rumah bersalin cuma-cuma, karena itu sangat berguna sekali, sangat orang-orang di sini juga pasti sangat membutuhkan. Nah, terima kasih juga sudah datang di Kebun Kangkung Channel. Saya Sarah, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.